Martial Peak 3690. Demonic Ki memenuhi udara dan Demonic Ki melonjak saat Demon Rache tiba. Bukan hanya satu, tetapi setelah Demon Rache pertama muncul, dari dalam lubang hitam, sejumlah besar pembudidaya Demon Rache bergegas keluar. Dari kejauhan, lubang hitam besar itu seperti bendungan yang telah dibuka, dengan ribuan pembudidaya ras iblis mengalir keluar setiap saat. Medan perang yang awalnya sepi tiba-tiba menjadi berisik. Melihat pemandangan yang mengerikan di depan mereka, para pembudidaya Starbound dari dalam barisan besar semuanya mengenakan ekspresi serius. Banyak dari mereka bahkan dengan tenang menelan air liur mereka. Tentara Starbound dari 55 telah berkumpul di sini dan hampir semua pasukan mereka berkumpul di sini. Dapat dikatakan bahwa mereka cukup kuat. Tetapi musuh bukanlah kesemak lunak yang dapat dengan mudah ditebang. Mereka adalah serigala lapar yang bergegas dari gunung kering lainnya. Berapa banyak pembudidaya ras iblis yang akan bergegas? Tidak ada yang tahu. Tetapi hanya dalam setengah cangkir teh, ratusan ribu tentara Demon Rache telah berkumpul di depan lubang hitam. Dan ini baru permulaan. Pasukan Demon Rache tersebar. Tidak seperti berbagai pasukan Starbound dari yang tertib. Dibandingkan dengan mereka, pasukan ras iblis yang muncul seperti pasukan rumput yang tidak mengerti aturan. Bahkan ada beberapa pembudidaya ras iblis yang tertawa terbahak-bahak. Tawa mereka merajalela. Dan bahkan ada beberapa pembudidaya ras iblis yang menunjuk ke sekeliling mereka dengan ekspresi ganas. Suara langkah kaki terdengar. Dan pasukan ras iblis berkumpul di depan lubang hitam tampaknya dipisahkan oleh sepasang tangan tak terlihat. Memperlihatkan sebuah lorong di tengah. Dari bagian ini, seorang pemuda Demon Rache yang tinggi perlahan muncul. Pemuda ras iblis ini mengendarai binatang iblis ganas yang memancarkan api ke seluruh tubuhnya. Dan di bahunya ada tombak panjang 3 zang. Pemuda Demon Rache ini sangat agung dan memberikan dampak visual yang sangat kuat. Mengemudikan Demon Beast-nya untuk berdiri di depan tentara. Demon ini melihat sekeliling sebelum akhirnya menatap Li Wei. Sambil menyeringai, dia mencengkeram tombak panjang 3 zang di satu tangan dan dengan lembut mengarahkannya ke depan. Melepaskan semburan ki iblis saat dia berteriak, "Bunuh!" Tanpa sepatah kata pun, pasukan Demon Rache mengikuti kemunculan Half Saint dan menyerang. Gemuruh, bumi bergetar saat jarak di antara mereka dengan cepat memendek. Mantra kuno terdengar saat melodi aneh memenuhi udara. Sinar cahaya memancar dari berbagai bagian Great Dragon Array saat penyihir agung yang menemani tentara mulai mengucapkan mantra kuno pada rekan mereka. Aura haus darah merasuki udara saat cahaya biru gelap menyelimuti seluruh Great Dragon Array. Dengan erat menghubungkan kekuatan hidup semua orang di dalamnya. Kecuali jika seseorang mengalami cedera fatal. Seperti kepalanya dipenggal. Tidak peduli seberapa serius cederanya. Mereka tidak akan langsung mati. Dalam sekejap, kedua pasukan bentrok. Yang pertama bertarung adalah Demon Rache Half Saint dan Li Wei. Yang memegang tombak panjang 3 zang. Li Wei, yang berada di kepala Dragon Rache, terlalu mencolok, sehingga sulit bagi orang lain untuk tidak memperhatikannya. Jadi Half Saint pertama dari Demon Territory datang untuk menemukannya. Tombak panjang 3 zang dipenuhi dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Dan lubang hitam seukuran kepalan tangan muncul di ujung tombak saat melesat seperti naga menuju dada Li Wei. Bahkan sebelum tombak itu tiba, aura tombak yang ganas telah menyebabkan banyak pembudidaya di belakang Li Wei menjadi pucat. Tubuh mereka menjadi dingin ketika mereka bertanya pada diri sendiri apakah mereka masih akan memiliki mayat yang lengkap setelah ditikam oleh tombak ini. Menghadapi tombak ini, Li Wei hanya mengulurkan telapak tangannya dan mengirimkannya ke arah Half Saint dari Demon Rache. Dibandingkan dengan momentum luar biasa dari Demon Rache Half Saint, aura Li Wei bahkan lebih halus. Tidak ada konfrontasi antara telapak tangan dan tombak. Tetapi setelah serangkaian ledakan berderak, bola hitam pekat di ujung tombak dengan cepat dihancurkan. Demon Rache Half Saint juga merasa seperti disambar petir. Tubuhnya gemetar saat tunggangannya tanpa sadar mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan mundur beberapa puluh meter. Demon Rache Half Saint yang bergegas dengan agresif. Ingin mengambil hadiah pembuka. Memasang ekspresi kaget dan tidak percaya. Teriakan sedih lainnya terdengar saat tunggangan yang dia tunggangi jatuh ke tanah. Darah mengalir dari 7 lubangnya saat vitalitasnya terkuras dengan cepat. Tampaknya itu tidak akan bertahan. Di permukaan, tidak ada luka sedikit pun.
Tapi 5 jeroan dan 6 isi perutnya telah tercabik-cabik oleh kekuatan ruang. Bahkan untuk Demon Beast dengan vitalitas yang kuat, cedera serius seperti itu tidak mungkin untuk ditanggung. Cici. Darah menyembur dan tubuh Half Saint langsung diwarnai merah. Pintu masuk dunia dibuka untuk kedua kalinya. Dan Half Saint dari ras iblis dan Kaisar Sudo dari ras manusia bentrok secara langsung. Dalam satu pertukaran, Half Saint dikalahkan. Demon Rache Half Saint masih tidak percaya saat dia melihat ke bawah ke tunggangannya. Meskipun kekuatan tunggangan ini tidak sebesar miliknya, itu jelas bukan Demon Beast biasa. Itu memiliki garis keturunan dari beberapa binatang purba yang hilang. Jika bukan karena ini, bagaimana dia bisa mengendarainya untuk bertarung? Tapi sekarang, musuh pertama yang dia temui di Star Boundary telah membunuh tunggangannya dalam satu pukulan dan bahkan melukainya. Half Saint telah meremehkan lawannya. Li Wui, Half Saint dari Demon Rache menilai Li Wui dan tiba-tiba mengerti. Dia telah lama mendengar bahwa ada Kaisar Sudo yang sangat kuat di Star Boundary yang dikenal sebagai orang terkuat di bawah alam Kaisar Agung. Dia belum pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya sebelumnya. Tetapi sekarang dia tahu bahwa rumor itu benar. Dengan kekuatan seperti itu, tidak ada Half Saint dari Demon Territory yang bisa menandinginya. Li Wui, di sisi lain, tidak tertarik untuk mengetahui namanya. Mengambil napas dalam-dalam, dia berteriak, bunuh. Baginya, siapapun yang berani menyerang Star Boundary adalah musuh bebuyutan. Karena mereka adalah musuh bebuyutan, membunuh mereka akan menjadi akhir dari segalanya. Jadi mengapa repot-repot membuang waktu? Begitu dia selesai berbicara, Kaisar Qi-nya melonjak dan hukum luar angkasa berputar di sekelilingnya saat Li Wui bergegas menuju Demon Rache Half Saint. Li Wui bergerak. Tentara lapis baja di belakangnya mengikuti. Tentara lapis baja bergerak. Arai naga besar mengikuti. Melihat ke bawah dari atas di langit, naga raksasa itu melingkar di tanah. Dan ratusan ribu tentara Demon Rache yang pertama bergegas keluar seperti ngengat kenyala api. Bahkan sebelum mereka bisa mendekat, mereka ditenggelamkan oleh sejumlah besar artefak rahasia dan teknik rahasia. Di medan perang, mayat menumpuk seperti gunung dan darah mengalir. Ratusan ribu pembudidaya ras iblis tidak sedikit jumlahnya. Tetapi di depan arai naga besar, mereka tidak lebih dari makanan pembuka. Hanya dalam 2 jam, ratusan ribu pembudidaya ras iblis yang pertama bergegas keluar telah menderita banyak korban. Dengan pengecualian beberapa pembudidaya ras iblis yang kuat, tentara lain-lain telah lama dikuburkan. Di depan Li Wui, Half Saint dari Demon Rache berjuang untuk bertahan. Tanpa bantuan, hanya masalah waktu sebelum dia dikalahkan dan dibunuh. Namun, situasinya tidak optimis. Karena dari lubang hitam, aliran pembudidaya Demon Rache terus mengalir keluar, bergabung dengan medan perang setiap saat. Dengan lubang hitam sebagai pusatnya, dalam radius lebih dari 100.000 kilometer, lebih dari 20 legiun dari Demon Rache membentuk lingkaran di sekitar naga raksasa itu. Ras manusia dan ras iblis, di wilayah barat yang sunyi ini, di depan gerbang antara dua dunia, terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Setiap saat, ras manusia atau ras iblis akan jatuh, dan api kehidupan mereka akan menjadi rapuh seperti bunga di rumah kaca di medan perang tanpa ampun ini. Sebagai perbandingan, Demon Rache menderita lebih banyak korban. Bagaimanapun, ini adalah Star Boundary, dan pasukan Star Boundary sudah lama membuat persiapan. Dengan dukungan teknik penyihir kuno, seni nafsu darah memungkinkan para pembudidaya Star Boundary menjadi lebih haus darah sambil juga meningkatkan kekuatan mereka. Rantai kehidupan memungkinkan semua orang di Great Dragon Array untuk menghubungkan vitalitas mereka bersama. Pada pandangan pertama, ini hanyalah pembantaian sepihak. Lebih dari 100 iblis telah mati. Tetapi tidak ada satu manusia pun yang mati. Di langit dan di tanah, cahaya teknik rahasia dan artefak rahasia berkembang. Di bawah cahaya yang menyilaukan ini adalah pembantaian tanpa ampun. Namun, seiring berjalannya waktu, pasukan ras iblis bertambah besar. Dan Raja Iblis dan Half Saint yang muncul dari lubang hitam mulai berkumpul di sekitar mereka, membentuk kelompok untuk menyerang tentara Star Boundary. Setengah hari kemudian, puluhan juta pembudidaya ras iblis tiba dari wilayah iblis. Meskipun Great Dragon Array sangat kuat, ia memiliki batasnya.
Dengan begitu banyak pembudidaya ras iblis, tidak mungkin untuk bertahan. Kultivator ras iblis yang telah bertarung dengan Liu Yi telah lama menghilang. Bukan karena dia telah terbunuh, tetapi karena dia telah diselamatkan oleh Half Saint ras iblis lainnya. Ini membuat Liu Yi diam-diam merasa menyesal. Jika dia diberi waktu lagi, dia benar-benar yakin dia bisa membunuh Demon Rache Half Saint ini. Tetapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada gunanya menyesalinya. Dia adalah panglima tertinggi Star Boundary, pemimpin berbagai pasukan Star Boundary. Dia tidak punya cara untuk meninggalkan posnya dan mengejar musuh yang kuat. Pertarungan antara dua dunia bukanlah tentang hidup dan matinya Demon Rache Half Saint. Jadi dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Half Saint itu melarikan diri. Pada saat ini, melihat betapa ganasnya serangan ras iblis, arai naga besar tampaknya berada di ambang kehancuran. Jadi dia segera mengirimkan perintah kepada pengawal pribadinya. Pada saat berikutnya, bendera Laut 7 Kabut dikibarkan tinggi dan di bawah kendali pembawa bendera tentara Jiazi. Bendera itu bergoyang berirama. Di arah barat Laut Great Arai, Komandan Tentara Binghai membunuh Raja Iblis yang bergegas maju. Menatap bendera Seven Mist Sea, dia segera memerintahkan, ubah formasi. Tentara Binghai menanggapi dan mulai mengubah formasi mereka. Setelah beberapa saat, celah samar muncul di Great Dragon Arai. Tidak ada kekurangan Raja Iblis berpengalaman di antara ras iblis. Jadi Raja Iblis segera mengumpulkan pasukan mereka dan bergegas. Ketika kedua pasukan bentrok, sejumlah besar orang terlempar ke dalam kekacauan. Tubuh mereka terkubur sejauh 100 km. Pasukan Binghai sepertinya bukan tandingan pasukan ras iblis ini. Tetapi setelah hampir tidak melawan untuk beberapa saat, mereka membiarkan pasukan ras iblis ini melewati celah. Ketika sudah waktunya, Komandan Tentara Binghai berteriak lagi, gabung. Kesenjangan tak terlihat segera disegel. Pasukan ras iblis yang bergegas keluar berjumlah sekitar 200.000 orang. Masing-masing dari mereka berlumuran darah dan dipenuhi dengan ki iblis. Niat membunuh mereka melonjak. Di bawah pimpinan Raja Iblis, mereka awalnya berencana untuk kembali dan membunuh tentara Bing Chen dari dalam dan menerobos arai naga besar. Tetapi ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat pasukan besar dengan bendera yang berkibar. Pemimpinnya, seorang pria parubaya, tersenyum bahagia saat dia melihat ke arah kelompok Raja Iblis dan dengan ringan berkata, tentara Jiawu telah menunggu lama. Gemuruh. Cici. Dengan lambaian tangannya, pasukan Jiawu menyerbu ke depan, memenuhi langit dan tanah dengan jumlah angka yang mengejutkan. Iblis-iblis yang baru saja keluar dari Great Dragon Arai tercengang, menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam jebakan. Awalnya, mereka ingin bekerja sama untuk membunuh musuh, tetapi siapa yang tahu bahwa mereka akan dikepung oleh musuh. Dengan arai naga besar di belakang mereka, belum lagi apakah mereka bisa kembali atau tidak. Bahkan jika mereka melakukannya, tidak akan ada hasil yang baik. Dengan pemikiran ini, Raja Iblis mengangkat tangan mereka dan melambai. Pasukan Demon Rache juga menyerang ke depan. Jarak antara kedua pasukan dengan cepat memendek, dan sejauh mata memandang, itu seperti dua meteor yang bergerak cepat saling menabrak. Ketika kedua belah pihak bertemu, yang berani akan menang. Bersambung.